Kelompok 1 ingin mempresentasikan Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Nurmutia Malikumulki Gunawan. Nama saya Muhammad Febra. Nama saya Fawanarda. Nama saya Sifa Aulia Zahrani. Nama saya Rita Marsha. Nama saya Dea Saskia. Yang pertama bakal dijelasin sama saya, yaitu Kerajaan Perlak atau Perelak merupakan kerajaan Islam yang terletak di wilayah Perelak, Aceh Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan Perlak diperkirakan berdiri pada abad ke-9 Masehi atau tepatnya pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Perlak tidak begitu dikenal di Nusantara, tetapi kerajaan ini terkenal di Eropa berkat kunjungan Marco Polo pada tahun 1293 Masehi. Nama kerajaan Perlak lantaran daerah di Aceh Timur tersebut merupakan daerah penghasil kayu perlak. Kayu perlak sendiri adalah kayu yang bagus dan kayu terbaik, terutama bahan pembuatannya untuk kapal. Yang pertama bakal dijelasin sama saya, yaitu Kerajaan Perlak atau Perelak merupakan kerajaan Islam yang terletak di wilayah Perelak, Aceh Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan Perlak diperkirakan berdiri pada abad ke-9 Masehi atau tepatnya pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Perlak tidak begitu dikenal di Nusantara, tetapi kerajaan ini terkenal di Eropa berkat kunjungan Marco Polo pada tahun 1293 Masehi. Nama kerajaan Perlak lantaran daerah di Aceh Timur tersebut merupakan daerah penghasil kayu perlak. Kayu perlak sendiri adalah kayu yang bagus dan kayu terbaik, terutama bahan pembuatannya untuk kapal. Jadi untuk ada di mananya perlak itu ada di bagian sini. Kerajaan Perlak berkembang sebagai pelabuhan untuk kegiatan perdagangan pada abad ke-8 Masehi. Pelabuhan ini sering disinggahi oleh pedagang-pedagang Muslim asal Arab dan Persia. Selain di bidang perdagangan, agama Islam di Kerajaan Perlak pun semakin berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Penduduk lokal banyak yang menikah dengan para pedagang Muslim yang berasal dari Arab dan Persia. Masa kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin II yang berkuasa pada 1230 sampai 1267 Masehi. Kerajaan Perlak mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan yang menjalani politik persahabatan. Sultan Mahmud Alaidin menikahkan kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala menikah dengan Raja Malaka, yaitu Parameswara, dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Pasar. Setelah Sultan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami banyak kemunduran. Para saudagar secara perlahan meninggalkan kerajaan ini. Kemudian, kerajaan Perlak diambil alih oleh kerajaan Samudra Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berawal dari upaya Maurah Silu yang kemudian menjadi Sultan Malik Al-Saleh dalam mempersatukan wilayah Samudra dan Pasai di pesisir timur laut Aceh. Sekitar abad ke-13, Maurah Silu yang sebelumnya bukan seorang muslim kemudian menjadi raja pertama kerajaan Samudra setelah memeluk Islam. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadi pusat perdagangan serta penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Jahir yang berkuasa dari tahun 1326 hingga 1345. Pada masa ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang dikunjungi para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Samudra Pasai terkenal sebagai penghasil rempah-rempah termuka di dunia. Dengan nada sebagai komoditas andalannya, kerajaan ini juga menjadi penghasil kapur barus, emas, dan sutra. Selain pusat perdagangan,
Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Menurut berita dari Ibnu Battuta, Raja Samudra Pasai adalah sosok yang mengunjungi tinggi agama dan ia juga berhasil mengislamkan penduduk di daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya kerajaan Sriwijaya. Faktor penyebab kemunduran Samudra Pasai ada dua. Yang satu, faktor internal. Contohnya adalah lemahnya kepemimpinan, perebutan kekuasaan, persaingan dagang yang ketat. Yang kedua, faktor eksternal. Contohnya adalah serangan kerajaan Majapahit yang memiliki ambisi menyatukan Nusantara, serangan kerajaan Aceh, kedatangan Portugis, pindahnya pusat perdagangan ke Malaka. Dampak runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Yang kesatu, pindah kerajaan ke Aceh, hilangnya dominasi di Selat Malaka. Yang ketiga, munculnya kekuatan baru. Kerajaan Samudra Pasai ada di sebelah sini. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.